Assalamualaikum. Ya Allah, sudah nak Sida telepon anak Sida ini? Nih, Inna Atoina dari ku pergi sampai ku pulang belum Sida telepon anak Sida. kan udah kita kirim. Telepon itu anaknya. Udah Biar kita dia kirim. lihat muka bapaknya sesekali. Udah kirim. Nanti dia kira orang lain, uang aja Sida pokok. Kirim uang, sudah selesai tugas itu yang ada di pikiran Sida ya. Iya kan, mencarikan rezeki. Nggak itu aja, ya Allah anak itu kan dia butuh lihat bapaknya nanti dia kira orang lain bapaknya bagaimana? Oh, ditelepon. Udah lah, kalau dia kira Lee Min Ho bapaknya terus, Tidur, banyak telepon. yang nonton drakor-drakor. Kan udah tadi pagi. Ya Allah itu kan saya, ya aduh ya emosi. Perwakilan. Sida harus telepon anak Sida. Anak itu bukan saya aja, masa saya aja? Semua saya yang Papunya? nanya. Papunya memberikan cinta dan kasih sayang. Beni. Kan? Telepon apa aja susahnya juga nelpon anak pulsa ada sih dipakai nonton aja main HP mancing anak ndak dirungu Biarin. sesekali halo apa kabar kayak apa begitu Biar dia mandiri. mandiri lain itu astagfirullahaladzim. Pokoknya besok kita pergi Hah? Mana? yuk kita jenguk dia. Yuk, Sida ndak kangen apa sama anak sendiri? sebentar dulu, lihat jadwal ini. Ndak ada jadwal cuti Masuk soalnya itu besok ini. cuti Sampai tanggal... ndak urus Ntar dulu, ntar. Lihat. Mana aja ini? ndak urus pokoknya cuti. No, masuk nih. Halo Assalamualaikum. Iya tiket itu ya jadi ya Leoni ya. Yuk, sebentar dulu. Ini. Anu, Dek. Kan kita lihat Dua no Payu sama Kak Beni doang. kemana ini. Tinggal kasih Ini aja tapi. ya. Ini kan tanggal anu ya. Ya jadi. Em. Besok siap. Ya nanti dah. 25 bulan depan. Nah, bulan depan ini ntar Iya, tanggalnya Ya, mana Assalamualaikum. bulan depan kan. Koper sudah siap. Dari kemarin saya sudah bilang kita akan pergi menjenguk anak kita ya. Tapi- Jadinya lintas udah jangan ribut. Ini jangan makanya cerewet. kita Besok kita atur dia kan bulan. Sebab- gue uang sana tanggal 25. Yuk, Lasing kenapa dititip-titip? Tidak aja titip juga anaknya. No. Yuk beda sih lah, Ada, tapi ada, kan dia ada neneknya di sini dia ketemu tiap hari. Sama nitip. Kita ini di mana kali lain beda pulau kita. Kan itu Leni soalnya kita pikir kan dulu dia memang maunya di sana sama papunya. Cido juga bilang kayak gitu dulu. Dia kena bot. Emang sih dia mampu. Kita aja masih ngekos terus kita pokoknya kan repot itu dulu. Kenapa sih dia keterusan? terus Nah. anaknya gimana? Di sana sih rumah. Sehat dia. Neneknya? Di sana sehat Betah. walafiat. Oh, gimana betah? Sehat. Komunikasi? Ya lebih betah sih orang dia dari Konyen. Malah dia bingung-bingung kalau bapaknya enggak pernah dia mau nelpon-nelpon. Yuk, aku belum pernah ketemu berarti nih ya sama anakmu nih ya? Ih, dikira Dulu kita waktu masih tuh- kecil. Nih ini juga Ay, Allah. Cida Mas Agus waktu belum. Nah Mas Agus yang belum pernah. Kalau Leoni udah pernah ketemu dulu. Saking layaknya waktu Kode. titip Iya. ya. Namanya dia udah dia sekarang bisa Betul. lah dia ngerawas kan seperti. Gini Apa dah. sih mending sudah TKI aja sudah. Itu memang solusinya. Makanya nih Mas Agus juga kan dia sudah banyak mengetahui jalur-jalur. Nanti saya tanya dia. Ada bukaan bendungan juga ketemu Mas Agus kayak ya, jadi Doi? solusi TKI ini. Nah ya. Kenapa juga ya harus TKI? Dia Hah? kan banyak uangnya. Banyak Ada uangnya, dia kan? Mancing-mancing kan. Daripada Nunggu 1 bulan begaji arak piro lalu. Betul. Gimana kita mau Yuk berembe Mas Agus tuh masa dia mau jadi TKI? Ya, tadi saya kesini mau ngajak mancing nih karena ada spot baru. no, Heeh. itu di memang Bendungan sama di Skotong itu. berangkat kita Mas Agus betul. Nah, Berangkat jadi TKI. Ini mancing dulu. Iya, apa kebiasaan sih dia dong sih dia baru nyampe sana terus dia di bulldozer di sana terus saking cuman mancing aja keahlian sih dia gimana aja emang gampang-gampang orang syarat jadi TKI ini? gampang. Gampang kan? No. Yang tidak cukup umur juga bisa diurus sama kades. No. Ada itu banyak. Makanya banyak tetangga-tetangga kita yang pergi terus ditinggalin anak-anaknya itu ya. Tapi bagaimana nanti dia di pegawaian Iya. di sana? Ada yang ilegal, ada yang ilegal. Oh, Itu yang kadang dia pakai perahu lewat anu itu. Oh, kayak rokok. Iya kalau berarti nyampe, maksudnya. kalau hanyut berembe. Kalau hanyut mati. Nah, ini ranking besar juga resikonya ini kak. Memang si dia ini menyebalkan tapi cuma satu-satunya di dunia yang bisa saya beginiin. Mana ya?
nanti dah kita itu Mas Agus ya. Kalau kira-kira lancar bisa lah berarti kita dia ikut. banyak jalurnya kita mau kalau Banyak, kerja di luar banyak. negeri ini. Banyak. Oh, kenapa aja juga orang-orang dia banyak ini Mas Agus maunya kerja di luar negeri gitu? Iming-iming uang itu Mas Agus soalnya kan luwek kepengnya Oh, kalau udah kita banyak di sana. gajinya di sana itu? Iya kayak ya kita tahulah lapangan kerja sulit sini. Jadi pilihan Betul, itu betul. selain itu karena pendidikan kita yang agak kurang sehingga pilihan paling mudah dan cepat itu ya jadi TKI. Selesai SMP SMA ya bisa bypass ke sana. Apa Sementara dia di gawe sini di sana SMP SMA ya sementara di sini kan harus S1, S2. Oh, kalau di luar negeri itu Di enggak sekolah pun Keterampilan bisa. aja ya, mungkin Keterampilan cukup ya. itu skill aja. tuh, tapi kan nggak harus ujuk-ujuk deh tiba-tiba Oh iya. dikirim. Kalau yang legal dia dilatih dulu bahasanya, kemudian skillnya dilatih di situ. No, sudah belajar dulu bahasa Cina kan memang sudah ke Cina. Yang penting kan itu tapi Iya, iya. bisa kita lihat jalur yang kedua itu Mas Agus ya. Yang legal. Nah, yang satuan itu. Oh. Nanti hanyut sih, dan ada yang tanggung jawab loh. Nanti diburu sama polisi sana. Ada dikejar sama polisi juga. Dikejar. Oh, resikonya Itulah ya. apa kalau lewat yang jalur-jalur pinggir-pinggir itu? Satu deportasi, misal ketangkap deportasi dipulangkan. Kedua Kalau kalau dipulangkan dia, iya, terus Kalau hutang emang- banyak. dimanca dari setrika, dulu di sana ada yang Tapi memang itu dek, rata-rata ini yang pergi itu Mas Agus gara-gara dia merarik kode. Terus punya anak, nah bingung deh cari kerjaan. Berangkatlah dia Mas Agus ya. Iya, iya. Itu. Nah, kan ini dia pengalaman. Tapi kan juga. kalian nggak merarik kode. Mari beli kita memang. Dia beli. Ini katanya Terus kenapa mau jadi udah TKI? cukup uangnya katanya nih loh. Nana nih kebanyakan pinjol ini. Enggak. Arisan dia, arisan arisan. 12 dia ikut arisan sebulan Tapi itu kan udah ikut. itu ada hasilnya. Tapi ngomong-ngomong Mas Agus, Sida kan juga orang tua Sida dulu pernah TKI kan, Iya, jadi iya, iya. tenaga kerja Ibu juga. dulu ibu. Nah Ibu. itu Dari SD. bagaimana lo? Nasibnya kita ditinggal, nih dia mau pergi, terus nanti saya juga repot, anak kayak gini dititip, ya kan? Jadi banyak lah anak-anak zaman sekarang ini yang kita lihat. Tapi beda dia. Karena Dia ditinggal apanya? pergi ke luar negeri tapi sukses dia. Gimana Makanya cerita ini coba, lain. masa kok saya Makanya baru tahu ceritain juga dulu nih. pengalaman Sida. Ini kan suksesnya juga dia butuh perjuangan loh. Kan rata-rata orang yang pergi ke luar negeri ini anaknya disodo. Pokok kirim kepeng selesai. Saya Ya ingat kan? dia dulu juga suka diolok-olok tuh sekolah. Be amak, be inam. Iyalah lo ina amak dulu, tapi kuat mentalnya dia. Tapi kan dia ibunya aja sih dia yang pergi kan. Ibu bapak Ina amaknya. bapak hilang juga karena dia nikah-nikah. 4 kali. Saya sempat tinggal Berapa kali itu nikah? 5 kali. Bapaknya? Ya. Di sana di Di sana di pelabuhan. Oh. Saya tinggal di pelabuhan. Oh gitu. Jadi apa? Umur berapa sih dia ditinggal waktu itu? SD lah Pergi kelas 1 itu. Kerja? Kelas 1. saya bareng orang waktu SMP sama SMA. Dari Ya SD kan, sudah SD ada. sudah Iya, kenal. betul. SD saya dititip di nenek kakek. Ya untung kakek saya kiai dulu. Saya tinggal di pelabuhan. Nah, dilihat di pelabuhan itu pergaulan agak aneh-aneh gitu kan. Saya diambil ke diambil desa bukan sebelah. disodo. Apa keluarga ibu lah di situ dirawat. Nah, ada sih kelompok di situ di mana komunitas anak-anak yang tidak diurus sama orang tuanya. Ngerokok lah kita. Sebenarnya ngerokok itu hanya sekedar pencarian jati diri, minum mabuk apa itu, main judi apa itu Oh, hanya sempet lah sih dia begitu-gitu. ya, Karena lingkungan berarti ya. karena Mas Agus karena ya? anu, Karena ngikut komunitas ya. kita, Mm. komunitas kita. Kalau ndak begitu ndak gaul. Komunitas anak gaul coy. Memang dulu itu kan begitu dia. Nah, Anak mancing. Iya, di antara banyak teman-teman itu hanya saya yang jadi dosen. Di antara gengsi dia Di komunitas antara itu. satu komunitas itu. Saya. kok Makanya bisa saya itu? kecelakaan sejarah aja karena ketemu sama orang-orang baik. Oh pas Sida Saya ambil hobi. justru pada saat Sida baik sama kakek nenek inilah Sida Ya, terselamatkan. ya begitu. karena ada di kampung saya itu dulu ada klub bola. Saya ikut di situ. Mulai kita diajarkan, mulai potong rambut gimana ya kan gitu sampai saya SMA S1 tuh. Bahkan dulu pernah saya dibayar main bola ke antar kampung lah kemana-mana itu Oh, dia sampai punya klub. Tarkam ya. Atlet itu. Artinya latar belakang keluarga Luar tidak biasa. menentukan masa depan dong. Nah itu Kalau dia begini tuh, kan? itu Kak. Jadi betul itu kata Leoni. Leoni juga pengalamannya kan bisa dia mendidik anaknya, tapi dia harus sama anaknya walaupun kan Walaupun sibuk kondisinya- tapi tetap ini ya. iya
Bagaimana kalau Sida? Komunikasi kalau itu intinya sih kan. Tapi kan anak itu kayak pengalaman nih Mas Agus sebagai anak ya, waktu ditinggal sama orang tuanya, satu ibunya sudah pisah sama ibu bapaknya, terus ibunya lari ke luar negeri cari uang, bapaknya merari malik. Nah gimana perasaannya Mas Agus masa kecilnya itu nggak ada kasih sayang dari ibu bapaknya itu? Kalau tahapan-tahapan SD, SMP, SMA itu yang paling ngenes itu ketika kita nyambut hari besar Islam. Oh, pas Lebaran, Lebaran, gitu ya. orang diajak orang tuanya ke mall beli baju. Nah kita yang nggak punya orang tua hanya ngelihat sedih. Nah kadang dengan kesedihan itu ada yang menyisihkan diri karena dia tersisih karena lingkungannya. Ada yang memang Minder dia. ekstrim merusak. Ada yang merusak, ada yang pelariannya dengan beda-beda lah. Dengan membentuk dulu tangan saya ini agak kita tato-tato pakai tumbuhan. Oh, Ada kan tahu. tumbuhan-tumbuhan Ya, betul. Apa itu? Ada daun-daunnya gitu, kalau kita gosok itu dia potong tangan kita. Ya, hanya ingin menunjukkan diri agar kita dimarah. Karena selama kita diasuh sama kakek tidak pernah dimarah. Cari perhatiannya begitu ya. Mana yang benar, mana yang salah. Kadang kita berbuat nakal itu bukan karena kita nakal betulan, tapi karena hanya ingin mencari perhatian saja, baik oleh keluarga maupun oleh lingkungan. Oh gitu, berarti perasaannya anak-anak itu mengisi, Iya, iya. Berarti Mencari di batinnya perhatian, itu ya. ada sebenarnya ya kekosongan-kekosongan dari tidak adanya orang tua. Dia Iya. memang meminta Nah, perhatian. kamu bagaimana dong? Ya. Komunikasinya tadi itu. Alhamdulillah sih, Gimana kan Nah. mikirnya ternyata anak-anak itu ada sisi-sisi dia merasa kehilangan gitu. Nah, mengomunikasikan bahwa anaknya Leoni ini terpenuhi semua sisi-sisi kehadiran seorang ayah yang walaupun dia terpisah orang tuanya. Seperti apa itu menghadirkan sosok bapak itu kan identiknya disiplin. Jangan contoh bapak yang ini tapi ya repot kalau yang ini. Nggak usah ada Disiplin kalau yang ini. sebenarnya juga. Iya. Kak. Ada sih dojaan. Kan orang bapak itu identiknya disiplin, penuh perhatian, mengajarkan nilai-nilai. Nah, ibu kan cerewet kayak gitu. Ya kalau ketakutan mungkin ada ya nah, tapi ya kembali ke kita dulu nih sebagai orang tua memang siap tidak gitu, karena apapun yang terjadi ya kita harus jalani kan, tidak bisa menoleh ke belakang, tidak ada kata menyesal juga. Lagian kalau dibilang anak sendiri diasuh oleh seorang ibu kurang nggak kasih sayang bapak, perasaan itu. aku juga kayak mama burung kan. Betul. Dia kan Jadi kayak kalau- mama burung. kalau Orang kasih sayang main masa-masaan dia main layangan. Kecil. Ada komplit ya. Kira-kira seperti itulah. Kalau dibilang susah, pasti ada susahnya. Tapi balik ke diri kita dulu sendiri. Nah, kita harus afirmasi positif diri kita ini. Jadi jangan yang, aduh gimana nih aku besarin anak cuma sendiri. Aduh gimana cari duitnya. Aduh gimana. Enggak. Insya Allah anak itu kan datang dengan rezekinya. Juga nanti rezeki pasangan juga masing-masing. Yang penting kita dulu nih. Bisa. Aku pasti bisa. Insya Allah kok nah. Alam itu mendukung. Insya Allah. Yang penting kita lurusin niatnya dulu. Kalau kita tidak terima sama keadaan sendiri, itu yang bikin repot. Ada yang PTSD kan, yang post trauma stress disorder gitu kan. Jadi setelah mungkin ada kejadian yang bikin dia trauma, ya mungkin perpisahan, mungkin perpisahan yang tidak baik, dia tidak bisa menerima itu, akhirnya dia stres sendiri, anak tidak kurus, Nah, itu betul. gitu. Iya, kayak sih Mencoba dia jangan. Kan sih dia juga kayak gitu. Sukanya. Anaknya nanti kurang kasih sayang. Enggak, walaupun itu kenyataan. Kalau kita aja ini kita contoh dah, ini teman-teman kita ini yang bayangin kok Mai angen sih kalau anak sih kayak begitu. Coba ini perasaannya anak-anak. Ya loh apalagi ini. ini lengkap kan, harusnya sih Nah, baik-baik ibu aja. bapaknya ini. udah saya chat dia, sehat kamu? Iya Pak, oke, sudah. Masalahnya ketidakhadiran itu bukan cuma karena pisah ya, nah maksudnya kalaupun ada lengkap bapak ibunya belum tentu hadir juga loh. Betul Misalnya itu. seorang ayah di rumah sibuk mancing, sibuk masak, tidak pernah tanya anaknya bagaimana PR-nya, bagaimana Apa di sekolah. bedanya kan? Ya, apa bedanya? Sama dengan orang yang memang berpisah kehidupannya. Memang Kehadiran karena itu loh. perceraian. Ini ada ibu bapaknya, tapi tidak pernah dia rungu. Nah itu seperti apa tuh perasaan seorang anak ketika tidak ada kehadiran orang tua? Bagaimana sih dia fight Terwakili gitu, Mas tapi Agus? sama Papuk Cida waktu tinggal sama Ya, Papuk. ya, kalau gambaran Papua saya itu dia kejam dan otoriter. Yang terutama yang cowok ya. Oh, karena Itu yang mendidik tegas, saya. tegas. Disiplinnya. Disiplin ya? Iya, betul. Tapi kalau di model kampung saya dulu itu
tanggung jawab asuh anak itu tidak hanya di keluarga, tapi di masyarakat juga. Jadi ketika bertetangga itu sudah kita nganggap paman, orang tua kita. Jadi kalau saya salah, nanti yang negur itu ndak hanya papuk saya, tapi tetangga-tetangga Kampung kiri ikut kanan. ngawasin ya. Kalau Dulu sekarang ya. betul, kalau sekarang kan enggak. Saya aja enggak pernah dimarah sama orang tua saya, dia bilang gitu. Padahal paman sendiri. Ujung-ujung nanti dilaporkan, kan banyak kasus begitu ya. Betul juga ya. Nah, repot sekarang ya. ini lebih ruwet lah. Kalau dulu masih kita ada peran kades, kadus, RT. Ada struktur sistem sosial di situ hidup. Kalau sekarang saya enggak bisa bayangkan itu. Iya sih, betul. Udah beda, Semua udah makin dipikir individual ya. sekarang. Sekarang kan ya Susah, Pak Khalil betul. ngurus dirinya sendiri juga dia sibuk. Ada jobnya yang lain utama kan. Harus BLT. Ini saya post anak kita, anak kita di medsos, kalau lihat anak ini di mana-mana tolong jaga gitu. Biar semua orang yang lihat dia menjaga. Dari keluarga. ITL. Netizen nanti kena ain itu kata orang posting anak. Si Ida enggak perlu, si Ida posting pengakuannya diposting, tapi si Ida Harus sering-sering memang ya memberikan reputasi kasih sayang ya. tanya, Kok Oni bagaimana mengisi kekosongannya di putrinya? Ya komunikasi nah. Jadi sebisa mungkin apapun yang Kau terjadi. sibuk kan, belum urus tiket. Nah, orang, hari belum ini kita event, video belum call apa. bisa nggak ada alasan, nggak bisa kontak gitu. Ada sih dia punya anu, tapi misalnya kayak family time, misalnya pas orang libur hari Minggu. Dipaksain. Karena kenapa? Kadang-kadang kalau menurut saya ini kan kerjaannya justru banyaknya di weekend. Saat anak-anak kita sedang libur. Nah, Nanti kalau kita switch aja, bikin perjanjian sama dia. Memang setiap sebulan sekali ada me time-nya nah 1 hari. Kalau tidak bisa terpenuhi, kita reschedule. Sebulan kita sekali ada me Sebulan sekali ada time-nya. me time. Yang cuma berdua toh. Sebulan sebab. Kalau bisa. Oh iya. Kalau tidak bisa kita ganti dengan reward yang lain. Ya beda-beda lah setiap orang tua mungkin seperti apa. Tapi kalau saya usahain komunikasi. Jadi kalau kapanpun bisa, misalnya habis jemput sekolah, kebenaran bisa jemput, di jalan itu ngobrol. Karena sampai rumah pun nggak ketemu lagi. Kan cuma drop di rumah, lanjut kerja. Jadi sepanjang jalan tuh gimana tadi? Apapun itu tanya. Jadi jangan sampai dia ceritanya sama orang lain. Sampai ada yang naksir nggak apa-apa, ditanya aja. Kan Oh dia saya ancam dia. Jangan macam-macam pacaran masih kecil. ya kan berkembang anak itu kan. Jadi daripada dia melakukannya sembunyi-sembunyi. Oh lebih baik dia cerita ya. bagus dia cerita sama kita. Iya. Daripada dia Ya nyebut-nyebut syukur dia. kalau dia memang belum tertarik kan. Dia tertarik tapi saya ancam dia. Berani macam-macam. Sini masih kocet anak Sido lah, sini Dara mikir situ Sido aja mikir ke sana kemari. Coba Sido tanya aja apa kabarnya, sudah makan, sudah apa yang begitu-begitu. Sido sudah punya pacar, sudah tanya anak Sido mana, Iya, si makanya- anak masih nganga-nganga ditanyain kayak begitu. Kan Pokoknya 2 cara aja. Mau cara baik, mau cara nggak baik kan gitu. Daripada anak kita marahin duluan dia jadi takut nanya, mendingan kita tanya baik-baik. Pasti senang sih dia bercerita Tapi kan. dia pernah nanya misalnya, kalau sekarang dia udah besar kan, kalau dulu masih kecil mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Mana dia nanyain orang tua yang satu, orang tua yang Nggak lain. pernah sih. Tapi begitu dia sudah cukup umur dan paham, ya nggak apa-apa ketemu. Mereka melakukan komunikasi langsung sekarang, nggak melalui aku lagi. Kan udah gede, udah punya handphone. Silakan, kan nggak masalah itu. Nah, bagaimana kalau beda nanti prinsipnya itu? Gimana Dengan maksudnya? misalnya dengan ayahnya punya prinsip didikan yang lain, ibunya yang sudah mendampingi, kok udah dampingin dia dari kocet, udah punya rule gitu, terus tiba-tiba dia datang misalnya sosok papahnya misalnya, terus oh ini dia punya mode yang baru. Nah gini kita itu kan sudah pernah bersama, tiba-tiba terpisah, bukan tiba-tiba terpisah, akhirnya memutuskan untuk berpisah. Kan setelah itu komunikasi masih bisa baik, pilih aja mau komunikasi baik atau tidak baik. Kalau sekarang kan komunikasi baik karena dia masih nyambung sama anak dan saya persilakan. Cuma begitu dia datang memang dia tidak boleh seenak-enaknya, itu yang kita komunikasikan juga, kan bisa kita ngomong. Tuh, Kak, orang zaman Jadi temen sekarang aja lah, tuh dulu setil ya. pernah bersama, masa kita harus berantem terus. Ada tanggung jawab bersama sekarang kan. Itu kalau dia mau ikut tanggung jawab, kalau enggak juga ya sudah gitu. yang penting ini demi anak ya. Untuk ada enggak akhirnya setelah sekian lama memutuskan untuk berkomunikasi gimana bareng-bareng menghadirkan kasih sayang kedua orang tuanya ke Atau anak? udah otomatis begitu saja. Atau dia ngalir begitu Enggak aja? ngalir aja. Ngalir aja ya. Kenapa kita harus merasa wajib menghadirkan sosok laki-laki lain? Saya nggak perlu juga, nah. Kan tercukupi sih alhamdulillah. Kalau ada yang tegas ada om, adik-adik saya cowok semua. Teman-teman saya kebanyakan laki-laki. Dan tegas dan tidak tegas itu kan nggak harus
dipakemkan harus laki-laki yang harus tegas, Betul. perempuan yang harus tegas Betul. gitu. Jadi siapapun yang hadir ya itu perannya itu bisa dilakukan dua-dua gitu ya, kayak Iya. Leoni gitu kan. Ya itu tadi. Jadi jangan merasa bahwa kita tuh bisa menyelesaikan semua sendiri. Kita libatkanlah orang-orang terdekat kita kan. Gitu. Nggak semua masalah bisa selesai sendiri. Kayak Mas Agus tadi ya, itu tidak hanya keluarga tapi juga masyarakat ikut ambil Iya, iya, iya. Bagian. di situ. Tapi kan tidak sederhana Mas Agus berjuang perjuangan batinnya dan kondisinya akhirnya sampai bisa jadi dosen, punya berugak institut. Ya, itu pasti kan pertengkaran perjuangan batinnya itu tidak mudah itu Mas Agus. Apa yang paling hilang itu Mas Agus Sida rasakan waktu kedua orang tua Sida akhirnya milih pisah, terus ibu Sida malah pergi ninggalin Sida di saat Sida harusnya didampingin gitu dengan kondisi itu. Problem anunya sih sebenarnya kehilangan figur ya, satu itu secara fisik. Tapi saya dulu itu punya figur yang saya idealkan. Misal pelatih sepak bola saya dulu, dia kayak orang tua saya. Selain yang figur kakek yang tadi agak otoriter ya, itu model lain lah dari metode dia mendidik saya. Tapi mencari figur-figur itu kadang kita menjadi anak itu kayak otomatis kan. Kalau sekarang kan hampir kita nggak kenal sahabat Nabi apa gitu ya. Kita kenal artis-artis Korea, artis Amerika gitu. Nah di kampung, Nana juga gitu ah. di kampung itu dulu saya punya figur-figur ideal yang saya harus tiru dia. Ada teman-teman saya, senior saya yang dia mau daftar TNI dulu, kemudian ada yang polisi, saya ikut nimbrung meskipun saya tidak daftar, tapi bangun subuhnya lari pagi, lari sore, saya ikut itu, padahal saya basicnya kan penyakit turunan saya itu sesak kan, ya sesak, saya ikut gara-gara sampai S1, S2 itu hilang tuh. Sesak saya itu. Karena ikutin polanya ikut main teman Sida bola, itu. ikut pola, dia bangun subuh saya ikut terus lari berapa kilo itu. Artinya apa? Metode banyak lah, ada yang demokrasi. Saya punya anak misal namanya Senja sama Jingga, itu perempuan dua-duanya masih kecil. Pola yang saya gunakan pola demokrasi, mendengarkan apa yang dia inginkan. Intinya mendengarkan lah. Meskipun kadang dosen kan agak paderless karena lebih sering di luar, nongkrong sampai malam bicara tentang tridharma lah. Tapi ada sisi waktu di mana kita harus banyak mendengarkan anunya. Nah metode saja ada yang memang memfigurkan dirinya menjadi agak otoriter. Memang modelnya begitu, cara orang-orang tua kita dulu begitu mendidik begitu. Nah saya dapat beberapa figur, saya cari sendiri. Kalau sekarang ini kan sudah surplus figur-figur ini, terutama influencer kan. Surplus artinya. Jadi Dia pilihan-pilihan. tidak terkendali tapi Iya makanya figur ini bebas. pilihan-pilihan anak-anak sekarang itu terlalu banyak dan bias. Nggak deep, dia nyantolin ke tokoh siapa gitu dia kan. Nah itu memang kesalahan kita yang jadi orang tua sekarang. Kita kasih dia pintu untuk cari figur-figurmu, pintunya namanya media sosial. Oh gitu. Kalau saya otoriter sama Agus, enggak saya kasih kayak gitu. Lihat bapakmu, kamu mau beli motor-motor aerok tuh bapak pakai Supra. Mana figur apa sih ini? Ya Allah, mancing HP Itu. sih dia nelpon anak Sida aja enggak pernah. Lihat Sida bapak mengaku-ngaku sabar figur. dari pagi sampai sore enggak dapat ikan, tetap di situ. Ya Kesabaran mencontohkan memang Coba itu. bagaimana kalau figur model bapak yang kayak gini? Ya. Dia Otoriter sama jarang. saja. Ya, Dia figur- hanya merasa sudah kirimkan uang. Dia enggak TKI ini, enggak PMI ini, enggak pekerja migran. Dia ada di Indonesia. Dia rapat anaknya. Kan di sini, KP-nya coba ada. beda. Kita nyebrang Gitu. sedikit nyampe kita soal Mas Agus sama anak Tapi kita. seolah-olah dia enggak ada gitu. Kalau beda kalau Leoni enggak perlu dia ada walaupun dia di mana-mana, tapi dia tetap bisa menghadirkan kasih sayang itu. Soalnya Nah, kalau sudah dia besar Mas hilang, Agus ya. Tanya dia, udah, membayar sekolah, udah, oke. Gitu aja. gimana Mas itu? Agus. Sida sebagai anak yang pernah cuma dikirim-kirimin uang aja, itu apa yang hilang kalau dari metode seperti itu? Ya intinya pada kontrol saja kan, meskipun dia ada di planet mana gitu kan misal, tapi kontrol komunikasi tetap
membelai saya kan cuma kedek. Terus apa rencana besok? Kan gitu yang paling penting. Tidak hanya uang. Kalau sekarang, Oh, iya, betul, kalau sekarang saya wajarkan orang tua saya dulu pernah. Karena memang kalau beliau tidak kerja kita mati ya. Wajar. Karena memang perekonomian Indonesia waktu itu kayaknya krisis. Saya wajarkan sekarang. Tapi tidak cukup di situ karena banyak generasi saya ini tepar-tepar semua kan gitu. Kecuali orang-orang yang kebetulan ketemu sama komunitas yang baik. Dia bisa mengaktualisasikan dirinya, hobinya, apanya kan gitu. Saya dulu pernah mikir main bola, tidur sama bola. Oh, karir saya nggak bisa di sini. Saya belajar fokus sampai minus kan kayak Mas Denny. Iya, kemarin Saya belajar. itu belajar bagaimana Tante pancing doang. Menik. ikat-ikat Gimana? mancing dulu, Mas. Ya, ciri khas slow living lah. Oh. Bonsai, mancing itu slow living. Bon- yang bonsai ini saya slow OTW, living ya, ini OTW. fast living. Oh, jadi artinya Side bisa memaklumi dan memaafkan ya kondisi orang tua waktu itu bukan karena menelantarkan, tapi karena memang kondisi yang mengharuskan Ya, gitu ya, ya. dia pergi cari duit Ya. gitu. Tapi Kalau kan- Leni ininya bagaimana itu, Dek? Perlu kita contoh juga dia kontrolnya. Kan sekarang ada yang dia Nah, pasang ada yang GPT. modern. Apa kayak dia jadi dipasangin perangkat ada, Dek. Jadinya dia tahu dia kemana-mana anaknya. GPS, Ya, oh, itu. GPS. Itu maksudnya. Enggak sih, enggak sampai segitunya. Karena komunikasi dari awal itu sudah baik dan dia mau cerita apa saja. Kan kita yang lebih mengenal anak kita sebenarnya. Saya sih nggak pengen dia ada sembunyi-sembunyi apapun ya. Tapi misalnya kita udah kasih handphone, dia nggak pernah nge-lock handphonenya. Jadi kapanpun saya bisa buka. Kan walaupun kadang-kadang juga ngapain sih, tapi bolehlah sekali-kali namanya kita orang tua ya, kita khawatir mungkin di chat WhatsApp-nya lah, WhatsApp grup lah, apa seperti apa sih dia berkomunikasi sama teman-temannya. Itu kenapa saya senang kalau misalnya anak saya tuh bawa teman-temannya ke rumah, kenal kita jadinya kan, oh ini teman-temannya, kan gitu kita kenal begitu aja, insya Allah bisa kok kita percaya mereka. Kalau memang kita udah kasih kepercayaan dan kita bilang pokoknya mama tuh cuma pengen percaya ya sama Afika ya, jangan dirusak kepercayaan. Ya kalau rusak karena dia tahu kalau kita marah kayak apa kan. Metode menjadi teman juga berarti Iya, diterapkan ya. banget banget. Makanya Jadi kalau kayak teman kalau ya, ke mall tuh Pak. manggilnya kakak, jangan mama. Oh gitu Kak, no dengar saya jangan. Tapi nanti kalau jadi temen kurang ajar deh sama kakak Oh nanti. enggak, tetap ada batasan-batasan kok. Didik lah anak kan, masa kita nggak bisa mendidik anak Hei kita. coy, dibilang Hai, nanti pada tanda tangan. aku beremit yang deh. Hai Gaston gitu kan. Itu dia sama anaknya itu. Kita soalnya belum pernah, kita ini punya pengalaman sesekali aja kita pergi Iya, ketemu iya, dia iya. kalau lebaran kita ketemu, tapi dia jadinya asing gitu sama ibu bapaknya sendiri nih. Pernah memang waktu Ya. ketemu, siapa ya? Dia bilang, Bapak ini. Lama. Makanya itu Belum sih. buka helm itu tapi. Sedih. Memang belum buka helm. Oh, sebenarnya aku tertawa-tertawa, aku terenyuh ini. Sesekali lah. Apa pentingnya ngobrol komunikasi itu bagi seorang anak tuh dari orang tuanya seperti apa sih Mas Agus Side yang merasakan langsung. Yep. Dulu sering Side telepon-telepon kan zaman dulu susah itu dia pakai. Jangan-jangan nggak ada gitu telepon, Nanti kan di- kita nunggu surat dulu. Surat pakai ya. Kalau lagi. Teleponnya telepon dia tapi mau. Warnet, Wartel. ada yang punya telepon itu kasih tahu nanti jam sekian dia akan nelpon. Tuh, nebeng telepon. Gimana rasanya Side waktu misalnya ibu Side nih baru dia mau nelpon ini ibunya gitu. Ya Ada. bahagia lah bagi dia. Side seneng apa jama-jama aja gitu. Ya, Tetap sangat-sangat senang. Tetap ada kerinduan ke Iya. ibu Coba itu ya. Side inget-inget zaman-zaman Side SD itu kalau ibu Side mau nelpon kan ada anak yang ya sudahlah males kayak ini anaknya ini bapak mau ngomong nggak mau dia anaknya kadang-kadang. Tapi kalau dikasih uang cepet dia. Iya iyalah semua begitu. Nah kalau Side gimana perasaannya dulu Mas Agus Iya, kalau itu yang kita tunggu kapan kita tapi bisa. memang Side melek gitu ditelepon sama Iya. ibu Kita- Side waktu itu. Tapi biasanya terjadwal sekali seminggu. Nah, itu kita nunggu-nunggu. Oh, Kan sampai biasa waktu kalau ditunggu? anak itu kan dia ada dendam pribadi. Nah itu Ketika apa dia punya inner uang, apa namanya dia itu? mau beli apa gitu. Ini biasa kan. Oh nanti dia akan nelpon orang tua saya. Nanti pasti ada uang kan gitu. Nah, selama seminggu itu kita ndak belanja atau apa, ya di situ kita bisa realisasi. Oh, Side nunggu kalau ditelepon tuh karena Ada kepentingan. Uangnya. Sama aja makanya kita cuan. kan. Iya tapi kan dia ada juga Ya, kalau- sisi lainnya. Nah, ini realistis berarti kan. Ada Ya, jadinya namanya gitu. anak-anak ya kan, tapi sisi lainnya itu kan dia penting butuh berkomunikasi. Iya, iya. Apa sih biasanya Side ditelepon sama ibu Side? Ya paling
dia batasi saya, jangan bergaul sama ini, sama ini. Banyakkan nasihat waktu dia Ya, nelpon ya. ya. Tapi nasihat itu walaupun Sida sebenarnya sakit kentok dinasehatin. Kan gitu, sakit kuping kan anak-anak kalau dinasehatin. Tapi dia masuk enggak pesan-pesan itu setelah Sida akhirnya Ya, tumbuh besar. kadang-kadang kan kita juga ngeyel juga kan, tetap kita bergaul sama ini, bergaul ini. Tetap kita langgar itu. Mas Agus, mana yang lebih Sida idamkan saat kedua orang tua ini tidak ada? Yang pengen Sida ditelepon atau dikunjungi itu bapak atau ibu Waduh. pada saat itu? Saya Atau dua-duanya? enggak bedakan, karena sejak SD itu dua orang ini hilang. Hilang. Yang lebih Sida kangenin untuk kayak ibu tidak tunggu-tunggu teleponnya. Kalau Iya, iya. bapak, Bapak juga sesekali datang. Kadang sekali datang tuh saya dapat alamatnya. Saya datang ke situ ketemu sama Ibu Tiri. ibu baru. Besok lagi Biasanya ada. ganti lagi Ganti ibunya. lagi itu. Lah, udah keren dia tapi Mas Agus setil enggak. Jadi kan kalau orang tuh lebaran dapat baju baru, dia dapat iya, itu. Banyak dapatnya baju. Beneran, Sida nggak kebingungan gitu dengan kondisi seperti itu Kalau sekarang ya waktu itu? saya maklumi aja. Kalau Sekarang. saat itu, Kalau saat itu kita nggak bisa baca apa-apa karena masih belum Terima saja, terima ya. aja. Iya, Yang penting betul. uang gitu. Yang penting kan dikasih uang ya nggak? POV anak, kalau POV orang tua sekarang anak kadang-kadang cuma nelpon kita, "Ma isi GoPay, Ma Shopee Pay, Gitu ya. Ma Betul. kuota." Memang makanya Bener sih, aku masalah juga finansial begitu. itu harus terpenuhi. Berangkat ini makanya kakak nih. Atau kita nanti ya sudah cari-carikan kita jalan ya. Oke. Yang legal tapi ya? Hah? Yang legal. Mana-mana dah. Yang penting Kalau bisa dia nyampe legal dah. nggak akan dia lolos ini kayaknya persyaratan. Yo, nanti kita olahraga lari-lari dari pagi itu. Nggak ada ini. Aman, udah berangkat kita, Mas Agus? majikan yang mau sama Sida. Nggak ada yang. Besok kita obrolin lebih panjang di Oke, tempat oke, mancing. Mas. oke. Aman pokoknya. Oke. Kita habisin kopi kita Nggak dulu. ada. Kita yang jadi kita berangkat. Bagaimana tiket Oh, itu? berempe makanya nih tinggal Yuk, shoot ini. Jadi. Apa tiket apa nih? Yo, Kan tadi sudah saya bilang, dengar saya nelpon saya, pesen tiket sama dia, besok kita berangkat. Koper sudah siap, situ tinggal diletek. Tanggal lalu ini, tanggal mana yang ini? Tanggal 25 bulan depan. jadi ya. 25 bulan apa isat. Yuk, kan tinggal di itu udah saya transfer. Udah. Tapi Tinggal berangkat. liburnya no belum ini. Nggak ada, pokoknya berangkat sudah saya sepinang sama Sida nih pokoknya Sida oh. pokoknya sudah berangkat sudah pokoknya mimpes